Tidak ada hal yang boleh lebih menarik, lebih berharga yang kita pandang selain menjadi anak-anak Allah, saudaraku. Jadi cita-cita kita adalah menjadi anak Allah. Itu cita-citaku dan cita-citamu seharusnya. Jangan pernah merasa sudah menjadi anak Allah, tetapi coba periksa, selidiki, minta Roh Kudus memimpin hati kita. Apakah aku sudah belum ya punya sifat anak-anak Allah itu? Tentu sebagai manusia kita sering menilai orang, mengevaluasi orang, menghakimi orang. Kenapa orang melakukan ini, buat begini, buat begitu. Kenapa orang begini dan begitu. Tapi mari kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Bagaimana dengan aku ini? Jangan-jangan kita tidak lebih baik dari orang lain. Di situ kita bisa menemukan keakuan diri kita ini belum dimatikan, saudaraku. Betul, padahal kita harus mengerti bahwa bagaimana harus terus menyalipkan daging dengan segala nafsunya. Betul, karena kalau kita tidak berani menyalipkan itu dan masih ada hal-hal yang lebih menarik daripada Tuhan, daripada kita menjadi anak-anak Allah, maka akan ada sesuatu penyesatan dalam diri kita. Sampai kita betul-betul menjadi profil manusia yang luar biasa. Yaitu manusia yang bisa dirasakan oleh orang lain. Kita terus mengumandangkan kasih Allah. Kita mengumandangkan, mengagungkan kebaikan Tuhan. Terus saudaraku, kita introspeksi diri. Tuhan, kau puas gak lihat hidupku? Apakah kasih Allah sudah benar belum ya ada dalam hidupku dan aku salurin kepada sesamaku? Sehingga perasaan tidak menginginkan seorang pun binasa bukan hanya dimiliki oleh Tuhan, tetapi juga dimiliki oleh setiap kita yang menjadi anak-anak Allah. Jadi kita sepenanggungan dengan apa yang dirasakan oleh Tuhan. Maka kita baru benar menjadi sahabat Tuhan, saudaraku. Rekan kerja Tuhan. Kalau Allah memberikan putranya Tuhan Yesus, maka kita pun rela memberikan apapun untuk keselamatan sesama. Amin, saudaraku. Suami istri rela berkorban apapun untuk pasangan, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk mertua. Suami istri rela berkorban, rela mengalah demi keutuhan rumah tangga, demi kebersamaan. Kalau kita sampai pada perasaan tidak menginginkan seorang pun binasa, pasti kita akan jauh lebih menghormati orang tua, menghormati sesama kita, mengasihi sesama kita dengan benar. Maka mengerikan kalau kita tidak berubah, saudaraku. Kita harus takut kalau kita suatu hari meninggal, ternyata masih ada unsur-unsur keakuan yang belum dimatikan, belum diluluh lantahkan sampai habis total. Walau kita sudah berjuang sungguh-sungguh, itu sulit loh mematikan manusia lama kita, saudaraku. Anda harus tahu itu. Kita serius tengah mati untuk ngabisin itu, apalagi kalau tidak serius. Tapi ketika kita dipenuhi oleh firman, lewat perjalanan hidup, maka Roh Kudus akan bicara, taruh hikmat sama kita. Kita lama-kelamaan punya perasaan Tuhan. Kita lama-lama peka dengan apa yang Tuhan rasakan di dalam setiap tindakan kita. Sebab itu, milikilah keintiman dengan Dia. Amin. Kita bisa merasakan kasih terhadap seseorang, kita mau hidup membantu orang itu. Tapi beda rasanya kalau kita di dalam Tuhan, beda. Dulu kita mungkin bisa mengampuni orang, oh bisa. Tapi kalau sekarang bersama dengan Tuhan, memikirkan perasaan Tuhan, sama-sama bisa mengampuni, tapi kali ini beda. Karena kita lebih naik kelas, kita memikirkan perasaan Tuhan. Nah itu yang Allah ingin
ingin Dia nikmati dalam hidup kita. Ketika orang bisa memperkarakan hidupnya untuk kepentingan perasaan Tuhannya, maka Tuhan itu benar-benar tersanjung dengan dengan pilihan kita, saudaraku. Ini anak ini luar biasa ya. Bapak bisa berkata begitu. Kok bisa-bisanya ya dia berjuang untuk nyenengin perasaanku. Wah, keren saudaraku. Ya, jadi jangan sampai waktu berlalu terus, tapi kita gagal terus untuk bisa menghidupkan Yesus dalam hidup kita. Cita-cita kita menjadi anak-anak Allah. Seperti Yesus itu hidup. Huios, anak Allah yang sah. Yesus dipanggil Huios oleh Bapaknya. Anakku yang sah. Maka kita harus berjuang sampai mengenakan karakter anak yang sah. Artinya apa? Dia mengerti isi hati Bapaknya. Dia memperkarakan gerak-geriknya untuk hati Bapaknya. Kalau hari ini saudaraku, kita mengagung-agungkan kasih Allah, kita mencintai Allah tapi tanpa meneruskan kepada sesama. Atau dengan kata lain, kita bertuhan dengan luar biasa tapi tidak pernah berjuang atau punya cita-cita untuk membawa banyak jiwa ke Tuhan. Membawa banyak jiwa untuk diselamatkan ke langit baru, bumi baru. Itu tidak membahagiakan Tuhan. Sekalipun kau bertuhan secara luar biasa. Amin, saudaraku. Keindahan, sukacita, damai yang dimaksudkan Tuhan baru kita nikmati. Dan Dia nikmati kalau kita punya pikiran dan perasaannya. Karena tidak mungkin saudaraku, kita bisa menikmati damai Tuhan tanpa memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan dunia ini. Sampai kita jadi huios anak-anak Allah. Dengan karakteristik anak-anak Allah. Dengan sifat-sifat anak-anak Allah. Barulah kita sah sebagai anak-anak Allah itu. Huios menjadi huios. Itu luar biasa saudaraku. Itu lebih dari orang terhebat di dunia ini. Dengan pangkat apapun. Dengan konglomerat seperti apapun. Itu more than anything and everything. Dan kita akan menikmati damai itu. Kita bisa menikmati kasih yang kita berikan kepada orang lain. Mungkin kita belum bisa beri uang ke mereka. Tapi kita punya beban kepada jiwa-jiwa. Di situ ada kebahagiaan yang mengalir. Kita memberitakan kebenaran. Kita menghidupi kebenaran kepada orang-orang dekat kita. Kalau memang berkesempatan, ajak mereka ke gereja. Ajak mereka berdoa bersama. Belajar kebenaran. Indah saudaraku. Dan kalau kita melihat orang yang pernah kita tolong itu hidupnya berubah. Kita bisa menangis haru saudaraku. Betul gak? Kita seakan-akan punya kebahagiaan yang tidak bisa terbeli oleh apapun itu. Karena kita bisa memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Kita bawa ke rumah Tuhan. Indah saudaraku. Maka yang kita butuhkan hari ini Tuhan saja. Tapi ingat loh, bayarannya hidup tidak wajar di mata dunia. Karena memang kita tidak boleh hidup wajar di mata dunia. Dan kita tidak mungkin hidup wajar karena hidup yang kita kenakan adalah hidup anak-anak Allah. Yang sama sekali tidak dikenal dan tidak disukai oleh dunia. Kalau mereka mengenal, mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Kalau mereka mengenal, mereka tidak akan menyangkal Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita mau bangun komunitas anak-anak Allah dengan standar hidup anak-anak Allah. Maka saya selalu berkata, Rehoboth Semarang harus menjadi tempat di mana kita menjadi anak-anak Allah yang sah, berjuang bersama. Ini komunitas yang memang harus diproyeksikan untuk kekekalan. Maka jangan sibuk dengan hal-hal dunia. Kalau kita sibuk memikirkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Amin saudaraku.
Jangan khawatir dengan hidup ini. Yang terpenting hari ini adalah kita berjuang hidup dalam kekudusan, berjuang untuk sepikiran dan seperasaan dengan Allah, sepenanggungan tentang jiwa-jiwa, berterbeban dengan jiwa-jiwa. Dan kita harus hidup. Nafas kita doa. Nafas kita belajar firman. Terus kita harus hidup melihat semua kejadian hidup adalah sarana yang Tuhan sediakan untuk kita terus menjadi sahabat Tuhan sampai di level sempurna. Selamat pagi saudaraku. Teruslah berjuang. Miliki pikiran dan perasaan Tuhan saja. Tuhan memberkati.